Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, siswa-siswi, anak-anak sekalian, calon pendaftar penerimaan peserta didik baru yang disingkat PPDB online tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tata cara pra-pendaftaran dan pendaftaran untuk jenjang SMA. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita buka browser yang ada di komputer atau di HP kita. Saya sarankan untuk menggunakan Google Chrome. Kemudian kita masukkan alamat website yang sudah disediakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Alamat webnya adalah ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Tekan Enter. Kemudian di bagian pojok kanan atas terdapat menu login atau daftar. Kita klik menu tersebut. Selanjutnya seperti inilah tampilan awal menu daftar atau loginnya. Karena sekarang kita akan melakukan pra pendaftaran dan kita belum mempunyai akun, maka kita klik daftar. Di posisinya di bawah sebelah kanan, klik daftar. Selanjutnya pastikan kita sudah membaca persyaratan yang sudah disediakan. Ada 4 persyaratan. Sesudah kita baca, kita centeng. Selanjutnya klik bersedia dan lanjutkan. Masukkan NISN. NISN tersebut bisa kita dapatkan di rapot atau di kartu pelajar atau di ijazah sementara kita. NISN. Di sini saya menggunakan NISN salah seorang siswa untuk uji coba. Emailnya juga harus kita masukkan. Passwordnya. Kemudian masukkan password lagi. Kemudian pilih jenjang sekolah. Jika kita ingin mendaftar di jenjang SMA, maka untuk pilihan kedua, ketiga, kita tidak bisa memilih di sekolah SMK. Begitu juga sebaliknya. Jika kita memilih sekolah SMK, maka pilihan kedua, ketiganya tidak bisa kita memilih di sekolah SMA. Selanjutnya, centeng terlebih dahulu SMA. Masukkan kode captcha-nya. Kemudian klik daftar. Sukses, selamat pendaftaran berhasil. Silakan login dengan email password yang telah diinput sebelumnya. Kita masukkan email yang sudah kita daftarkan barusan dan passwordnya. Kemudian masukkan passwordnya. Masukkan ulang kode captcha-nya. Seperti inilah tampilan PPDB online tahun pelajaran 2020-2021 untuk pra pendaftaran. Kita masukkan NISN, tahun lulus, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Untuk kolom KIP ini hanya untuk siswa-siswi yang ingin mendaftar di jalur afirmasi.
Nah, apabila memiliki nomor KIP, nomor KKS, nomor PKH, maka otomatis akan terarah ke jalur pendaftaran afirmasi. Apabila kita sudah memasukkan seluruh data di sini, klik submit. Nah, untuk NSN bisa kita cek terlebih dahulu. Untuk siswa yang berada di naungan Dinas Pendidikan, maka karena sistem data menggunakan Dapodik, otomatis data tersebut sudah terekam di database dan akan otomatis masuk jika kita mencenteng NSN-nya dan NSN telah terverifikasi. Dan siswa yang di bawah naungan Kementerian Agama maka harus menginputkan manual data-datanya. Kita masukkan ulang passwordnya yang sudah kita daftarkan tadi, kemudian nomor HP, nomor KK, nomor KIP, dan seterusnya. Nah, klik submit. Data berhasil disimpan. Sekarang kita berpindah ke menu alamat. Nah, alamat kita pun juga sudah masuk. Kalau ingin tampilannya agak sedikit indah untuk dilihat, pilih satelit. Kita bisa zoom data tersebut dengan menggunakan di keyboard komputer kita, yaitu kontrol scroll ke atas. Nah, di sini rumahnya berada di tengah-tengah hutan, maka kita bisa rubah alamat sesuai di kartu keluarga kita. Nah, selanjutnya, apabila kita sudah menentukan titik koordinat, kita bisa klik submit. Tapi pastikan terlebih dahulu titik koordinat yang sudah kita tentukan, yaitu sesuai dengan titik koordinat alamat rumah kita. Karena apabila titik koordinat yang tidak sesuai, yang tidak akurat kita masukkan, maka kita akan langsung tereliminasi. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan. Harap inputkan titik lokasi alamat rumah dengan sebenarnya. Manipulasi data, baik sengaja maupun tidak sengaja, data yang tidak akurat akan langsung dieliminasi. Jika sudah, submit. Selanjutnya, kita pindah ke menu berkas. Nah, inputkan berkasnya. Ada berkas surat pernyataan bersedia diproses hukum. Nah, sebelum kita mengupload berkas ini, kita download terlebih dahulu berkasnya, surat pernyataannya. Setelah di-download, kita buka. Nah, dan kita isikan data kita terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan tanggal pembuatannya. Nah, karena kita berada di Mempawah, masukkan Mempawah. Ini contoh, kita mendownloadnya tanggal 5, kita gunakan tanggal 5 Juni tahun 2020. Nama kita masukkan. Dan kita kasih materai 6000, kemudian kita tanda tangan. Nah, di bagian atas, nama, tempat, tanggal lahir, agama, dan alamat juga harus kita masukkan. Jika sudah, maka kita bisa masukkan berkas yang sudah kita isi tadi. Surat pernyataan. Dan pastikan berkas yang kita upload itu tidak melebihi 300 KB.
kartu keluarga, surat keterangan lulus, nilai raport semester 1, nilai raport semester 2, nilai raport semester 3, nilai raport semester 4, nilai raport semester 5, surat keterangan domisili. Karena kita sudah mengupload KK, kartu keluarga, maka surat keterangan domisili tidak perlu lagi kita upload. Surat keterangan domisili hanya bisa diupload ataupun boleh diupload untuk calon-calon siswa-siswi yang baru pindah dari kabupaten lain atau mengalami perubahan data di kartu keluarganya. Identitas raport. Identitas raport yaitu halaman depan raport, hanya untuk memverifikasi NISN. Ini contoh, saya masukkan. Jika sudah, maka klik submit. Proses berhasil. Selanjutnya, kita inputkan nilai. Pastikan nilai yang kita inputkan sesuai dengan nilai yang ada di raport kita. Saya hanya memberikan contoh. Jika nilai raport juga sudah kita inputkan, kemudian klik submit. Selanjutnya jarak. Di sini muncul nama-nama sekolah, nama-nama sekolah yang terdekat dengan alamat kita. Sekolah lebih dekat yaitu SMA 1 Toho, pilihan keduanya SMA 1 Anjungan. Kita klik saja. Ini contoh karena NISN yang saya gunakan tadi, NISN siswa yang berada di daerah Kecamatan Toho. Kita ukur jarak. Jarak rumah kita ke sekolah yaitu 7, km. Kembali, maka akan mengalami perubahan di bagian jarak yang sebelumnya berisikan ukur jarak. Setelah kita klik ukur jaraknya, maka akan dapat menentukan berapa jauh jarak rumah kita ke sekolah. Selanjutnya ukur jarak lagi. Jika sudah benar, maka klik kembali. Pilihan ketiga kita. Jika sudah benar, pastikan jarak tersebut sudah benar terlebih dahulu, maka klik kembali. Dan sudah. Ini adalah proses pra-pendaftaran. Hanya sampai sini proses pra-pendaftaran. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan pendaftaran, kita pilih zonasi. Klik daftar. Kemudian perhatikan kembali data yang diinputkan sudah sesuai. Kalau sesuai, proses lanjutkan. Sukses. Maka berkas yang tidak ada harus dimasukkan kembali. Karena surat keterangan domisili memang tidak ada, maka dibiarkan saja kosong. Kemudian apabila data yang sudah kita masukkan benar, maka kita boleh klik kirim berkas. Baiklah, anak-anak sekalian, siswa-siswi calon pendaftar di SMA Negeri 1 Empang Hilir, seperti inilah tata cara pengisian data, penginputan untuk melakukan pendaftaran PPDB online tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau yang tidak dimengerti, bisa hubungi nomor call center SMA Negeri 1 Empang Hilir atau nomor Humas Panitia PPDB online tahun pelajaran 2020-2021 yang ada di SMA Negeri 1 Empang Hilir.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.